penyakit ini sebetulnya semua insya Allah bisa disembuhkan. Saya yakin itu. Tapi memang perjuangan yang luar biasa. Jadi memang pilihannya hanya tinggal diri sendiri ini mau memutuskan apa. Pilihannya mau ngajak tidur, itu artinya kita memilih malas, atau kita melawan. Pilihannya hanya itu. Dia terlalu besar ya. Saya memang dinasihati dokter, diberi pilihan oleh dokter begitu keluar dari rumah sakit, Bapak mau ikut terapi program rumah sakit atau tidak. Saya bilang kalau ikut seperti apa, kalau tidak seperti apa. Kalau ikut nanti akan dibimbing untuk terapinya, Bapak 2 minggu sekali kalau nggak salah atau 3 minggu datang ke rumah sakit. Kalau saya tidak mengambil terapi itu gimana dok? Bapak lakukan sendiri. Emang caranya gimana? Nah itu yang saya lakukan. Saran-saran dokter itu yang saya praktekkan. Saya Ahmad Khairul Salim memperkenalkan kepada Anda pupuk organik cair merek Terompah Kiai. Pupuk cair organik ini diproduksi dan diedarkan oleh teman-teman yang tergabung di Koperasi Sahabat NU. Pupuk ini sangat efektif dan efisien untuk padi dan sayur mayur Anda. Karena apa? Karena kalau selama ini bertahun-tahun Anda menggunakan pupuk kimia, maka produksi kian tahun kian menurun itu nyata. 1 hektar Anda bisa menghasilkan 5 ton padi misalnya untuk sekali musim. Maka ketika Anda berubah dengan menggunakan pupuk organik cair ini, maka insya Allah wasilah doa para kiai, pupuk organik Terompah Kiai ini akan merubah penghasilan Anda menjadi 6-7 ton dalam sekali musim panen. Bahkan pada tahun ketiga ketika Anda menggunakan pupuk ini terus-menerus, maka akan memperoleh kestabilan produksi di angka 8-9 ton sekali panen dalam 1 hektar sawah padi Anda. Kenapa begitu? Karena berdasarkan hasil riset dan demplot kita pada tahun-tahun terakhir ini, tanah Anda yang sudah menggunakan pupuk ini itu kian tahun kian subur. Unsur hara semakin banyak sehingga gembur, produktivitas akhirnya sangat meningkat. Buat Anda yang ingin menjadi bagian dari bisnis ini, silakan menjadi reseller, hubungi kami. Kami siap bermitra dengan Anda untuk mengembangkan bisnis ini di kota-kota Anda. Dengan cara begitu maka ini usaha dan ikhtiar kita untuk menjadi bagian dari usaha meningkatkan ketahanan pangan nasional kita, dan dengan wasilah ikhtiar ini mudah-mudahan keluarga kita, masyarakat kita kian sejahtera karena produktivitas yang kian menarik, kian meningkat. Pupuk cair organik Terompah Kiai cocok buat Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali lagi dengan saya Ahmad Khairul Salim di channel Entrepreneur College. Satu channel yang terus memberikan semangat, memberikan edukasi, memberikan pembelajaran inspiratif untuk kita semua dalam kehidupan ini. Sahabatku, saudaraku, saya masih akan bercerita tentang kelanjutan dari part sebelumnya, yakni bagaimana saya dalam 1 bulan terakhir ini sekarang sedang menerima anugerah ganjaran sakit stroke
Orang-orang bilang penyakitnya mematikan, tapi saya merasakan memang betul-betul luar biasa dahsyat sakit ini, tidak seperti yang lazimnya saya biasa sakit. Maka itu saudaraku, saya akan terus bercerita di forum ini, di vlog ini, untuk menjadi pembelajaran buat di luar sana saudaraku, sahabatku yang masih sehat, untuk terus ini menjadi pengingat buat yang sudah terlanjur sakit atau dalam proses penyembuhan. Mari kita sama-sama menyembuhkan dengan saling memberikan support, saling memberikan semangat. Apa yang saya rasakan dalam 1 bulan terakhir setelah keluar dari rumah sakit haji tempo hari. Jadi ini suatu perjuangan yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang japri atau yang lewat grup mendoakan atas kesembuhan saya. Juga banyak yang komentar, banyak yang memberikan dorongan, memberikan semangat, baik itu keluarga, baik itu teman-teman sekolah, teman kuliah dan sebagainya. Di luar sana sangat memberikan arti bahwa kita memang harus saling support, kita memang saling, walaupun tempatnya berjauhan, tapi kita ternyata di hati tetap bisa bersatu. Maaf sekali lagi, saya masih belum pulih 100%, tapi saya mencoba mengatur semangat saya supaya bisa muncul vlog-vlog berikutnya, termasuk vlog kali ini. Karena ada yang bertanya misalnya gini, Pak Salim itu sudah berapa persen sembuhnya? Saya kalau dihitung per hari ini, perasaan sih mungkin 80 atau 90% saya menyatakan diri saya sembuh, tapi nggak tahu ya kedokteran bagaimana nanti, karena saya belum kontrol lagi. Mungkin dalam waktu 1 minggu ke depan kita akan kontrol lagi. Tapi teman-teman saya di sekitar kompleks ini, tempat saya tinggal, kalau saya jalan-jalan mereka saya tanya, coba mereka bapak-bapak melihat saya sudah berapa persen kira-kira kalau dengan sakit sekarang dan keadaan sekarang, kesembuhannya sudah berapa persen? Semua menyatakan rata-rata 80 sampai 90% udah boleh. Tapi memang betul yang saya rasakan itu saat ini memang ada hal-hal yang memang belum bisa saya kerjakan. Misalnya pekerjaan yang berat, ngangkat ember, misalnya isi galon yang berat seperti itu saya belum bisa lakukan. Terus kemudian lompat-lompat. Wah, lompat-lompat itu aku belum bisa. Jadi masih terhuyung-huyung, suasananya masih seperti itu. Yang berat-berat, tapi kalau yang ringan-ringan seperti mandi, pakai gayung, pakai baju, pakai celana, apa semua sudah bisa mandiri. Kehidupan semakin baik. Kata orang sih semakin kesembuhan saya itu sangat-sangat cepat, karena saya mampu melewati ini dalam waktu hanya 3 minggu sampai 1 bulan. Itu saya sudah melakukan banyak hal dari sejak keluar dari rumah sakit. Saya masuk rumah sakit tanggal 13, tanggal 14 masuk rumah sakit, haji tanggal 14, terus 5 hari ada di sana. Habis itu saya keluar, dan pada saat hari-hari pertama, nah ini saya untuk kali ini akan cerita bagaimana hari-hari pertama awal saya menjalani kehidupan recovery, masa-masa pemulihan penyembuhan sepulang dari rumah sakit. Jadi bagaimana minggu-minggu awal, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama yang saya ingin kasih tahu kepada teman-teman semua para penyintas penyakit ini ya. Penyakit ini sebetulnya semua insya Allah bisa disembuhkan. Saya yakin itu. Tapi memang perjuangan yang luar biasa. 1 minggu awal ya, itu apa yang saya rasakan adalah ingin ngantuk terus. Jadi semua waktu, siang malam, bangun tidur baru saja itu rasanya menguap terus. Pengen ngajakin tidur.
Jadi memang pilihannya hanya tinggal diri sendiri ini mau memutuskan apa. Pilihannya mau ngajak tidur, itu artinya kita memilih malas, atau kita melawan. Pilihannya hanya itu. Jadi semua teman-teman, mengapa pemulihannya saya agak cepat? Saya ngambil pilihan yang kedua, yakni melawan. Karena penyakit ini yang saya rasakan di minggu-minggu awal itu adalah ngajakin males. Jadi ngajakin ke kamar tidur. Ngajakin semua kita karena maunya tidur itu ya maunya harus ke kamar atau tidur gitu. Ketemu bantal, ketemu kamar, ketemu kasur, maunya kayak gitu. Tapi kembali, kalau saya ikuti hawa badan ini untuk begitu, maka yang terjadi aku malah males. Nah, maka itu akan terjadi aku nurutin badan seperti itu, ya nggak akan sembuh. Saya hanya berpikir saya harus sembuh. Maka apa yang saya lakukan adalah saya tidak menuruti kemauan badan karena memang belum waktunya. Bangun pagi masa tidur lagi kan gitu. Ya bangun pagi ya harus beraktivitas. Saya lawan terus dengan aktivitas terus. Jadi kecuali kalau sudah siang atau udah waktunya tidur siang ya saya istirahat karena memang dokter menyarankan saya untuk tidak boleh terlalu capek gitu kan. Jadi jangan ngerjakan yang berat-berat, jangan yang capek-capek dulu, tapi harus terus latihan. Nah, di minggu-minggu awal tuh saya harus melawan diri saya sendiri. Inilah yang saya katakan bahwa penyakit stroke itu penyakit yang saya katakan perang melawan diri sendiri. Jihadul akbar, jihadun nafsi. Itulah perang terbesar dalam hidup manusia. Itu adalah melawan diri sendiri dan saya membuktikan itu semua. Ya. Karena apa? Karena yang menentukan itu kita. Kita mau nurutin malas, maka jadilah pemalas. Apa yang terjadi? Enggak sembuh-sembuh. Karena apa? Untuk keluar rumah saja malu. Orang yang sakit stroke itu, bayangin tangan ngeplek-ngeplek begini. Kaki ngeblek-ngeblek begini, keluar rumah biasa sehat. Tetangga ngelihat apa? Teman-teman di luar sana ngelihat kita seperti apa? Tiba-tiba kok begitu, pakai kursi roda atau mungkin jalannya pincang dan sebagainya. Itu semua ya harus dilakukan, harus dipaksakan untuk dilawan. Kalau dituruti ya kita nggak akan sembuh. Maka itu yang disampaikan ke dokter saya, Dokter Yusuf, Pak Salim, yang Bapak harus lakukan ada 3 hal. Karena yang stroke ini kan ketemunya saya kaki kanan, tangan kanan, dan mulut. Ya, jadi yang seperti ini nggak normal kaki kanan, tangan kanan dan mulut itu. Mulut itu terapinya adalah ngomong. Jadi harus membaca. Apa yang saya lakukan? Ya terus membaca, saya terus ngomong, saya latihan ngomong sendiri, wirid, baca Quran, apa semua saya lakukan dalam rangka apa? Selain untuk ibadah, adalah juga dalam rangka terapi. Jadi nggak perlu biaya terlalu besar ya. Saya memang dinasihati dokter, diberi pilihan oleh dokter begitu keluar dari rumah sakit, Bapak mau ikut terapi program rumah sakit atau tidak? Saya bilang kalau ikut seperti apa, kalau tidak seperti apa. Kalau ikut nanti akan dibimbing untuk terapinya, Bapak 2 minggu sekali kalau nggak salah atau 3 minggu datang ke rumah sakit. Kalau saya tidak mengambil terapi itu gimana dok? Bapak lakukan sendiri. Emang caranya gimana? Nah itu yang saya lakukan. Saran-saran dokter itu yang saya praktekkan. Jadi kalau mulut tadi saya katakan harus membaca, harus belajar ngomong, lomba pidato, beraniin aja ngomong sendiri. Ya, karena supaya mulut ini harus dilatih karena biasanya tidak simetri kan. Ini bisa pelo. Ya, itu yang saya rasakan. Sampai sekarang pun saya masih merasa pelo walaupun sesungguhnya sudah berapa persen lah lebih banyak sembuh saya. Tapi masih mengalami perlambatan. Yang kedua untuk tangan. Tangan ini terapinya yang saya lakukan adalah kacang hijau. Jadi memindahkan kacang hijau, saya dikasih nasihat dokter
Pak Salim latihannya adalah memindahkan kacang hijau dari mangkok satu ke mangkok yang lain. Sampai di rumah begitu saya pulang dari rumah sakit, saya disiapkan sama istri saya, sama anak saya 2 mangkok sama kacang hijau. Itu segenggam kacang hijau dimasukin ke mangkok itu. Itu waktu pertama saya lakukan, itu sekedar ngangkat kacang hijau saja itu berat sekali. Jadi misalnya ya seperti ini nih. Ini saya punya kacang hijau nih, yang saya masukin ke mangkok ini isinya kacang hijau ya. Ini kacang hijau. Lah yang kedua ini mangkok kosong. Nah, yang saya lakukan adalah memindahkan kacang hijau satu persatu. Terus nggak boleh 2, jadi hanya 1. Saya minta diganti dengan jagung saja, nggak boleh terlalu gede. Saya ganti dengan tasbih saja nggak boleh. Jadi pokoknya Pak Salim pakai kacang hijau terus pindahin setiap waktu, setiap hari, pagi, sore, siang, terus dihitungi terus. Nah, saya pikir kalau cuma dihitungin kan saya nggak dapat ibadah. Apa yang saya lakukan ya saya ganti dengan istighfar. Sebagai mohon doa sekaligus mohon ampun kepada Allah. Barangkali sakit saya mudah-mudahan bisa menjadi pengurang dosa-dosa saya. Yang saya lakukan adalah astagfirullahaladzim. 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 Kalau enggak saya pakai sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau cuman mindah saja kan kita nggak dapat pahala apa-apa. Tapi kalau diganti dengan kalimat zikir, maka kacang hijau ini itu menjadi berpahala. Itu yang saya lakukan. Jadi waktu awal-awal pertama itu 2 jam saya. Ding mindahin kacang hijau satu aja, ya wah, itu berat sekali. Ini. Jadi kepada Anda yang sekarang sudah atau sedang menderita stroke barangkali ya, tapi memerlukan ini, mungkin cara ini bisa dicontoh yang saya lakukan. Itu perubahannya sangat drastis ya. Pertama kali saya bisa 2 jam, tapi lama-lama saya coba terus lama-lama menjadi 1 jam, setengah jam. Sekarang hari ini 1 bulan kemudian saya sudah bisa 10 menit. Jadi nggak perlu biaya mahal, nggak perlu keluar rumah, nggak apa-apa. Kan di rumah sendiri, di meja, kita pindahin aja. Ini untuk terapi tangan. Itu saudaraku. Jadi yang saya lakukan itu terus dengan memindahkan kacang itu. Berubahnya sangat drastis ya. Nanti Anda bisa ngangkat gayung sendiri, Anda bisa pakai baju sendiri. Semua yang tadinya nggak bisa, begitu keluar dari rumah sakit itu semua nggak bisa. Jadi maka itu saya mencoba melakukan, tapi yang terpenting adalah ada semangat. Nah, kalau kaki itu terapinya memang hanya satu-satunya ada jalan. Nah, saya sejak pulang awal dari rumah sakit sampai rumah saya nggak mau pakai tongkat ya, karena kalau buat saya pakai tongkat seperti orang manja aja gitu kan ya. Jadi saya nggak mau pakai tongkat, saya gunakan lemari, meja, kursi, tembok itu semua menjadi tongkat buat saya. Jadi saya rambatan, saya gapai apa saja yang saya bisa. Ya, pertama-tama seperti itu, tapi kan lama-lama berjalan mandiri, kuat. Nah, pas hari-hari awal keluar rumah malu, karena apa? Karena biasa sehat, ditonton orang, dilihat orang, ditanya orang. Maka itu orang berbondong-bondong ke rumah, biasa sehat, ngelihat kita seperti itu, tiba-tiba terkulai lemas, pincang jalannya. Jadi kalau enggak, ya memang malas lah, malu lah dan sebagainya yang wah lah. Tapi saya pikir kalau malu membuat saya sembuh, maka bolehlah kita harus pertahankan malu. Tapi kalau membuat malu, gengsi itu membuat kita malah tambah sakit, ya harus dilawan. Maka itu melawan penyakit ini itu adalah diri kita, motivasi kita. Saya nggak mau pincang, saya nggak mau tidak normal, saya tidak mau lah harus itu terus. Pokoknya saya lawan, jualan kaki tiap hari, tiap pagi, walaupun ya
orang banyak mengetawakan atau apa seperti nggak tahu di luar sana, tapi ya kita sendiri. Jadi hati harus betul-betul ditata bahwa kita yang harus memenangkan pertempuran ini. Tidak boleh kita kalah dengan penyakit ini, tidak boleh kalah kita dengan anugerah ini, tapi yang pasti memang ini tidak bisa kita tolak. Maka itu datangnya penyakit ini toh juga harus kita syukuri, kita nikmati, kita terima dengan lapang dada, keikhlasan kita. Itulah yang membuat kita akhirnya menerima bahwa penyakit ini kita sadar, kitalah yang harus sembuh, kitalah yang harus menyembuhkan, semangat dari diri kita. Itu yang terpenting. Sekali lagi, ya kepada teman-teman yang sudah mendoakan saya, yang sudah datang langsung ke rumah sakit atau yang datang ke rumah, saya sangat berterima kasih. Termasuk teman-teman yang mendoakan lewat grup WhatsApp atau Capri dan sebagainya. Saya sangat terima kasih. Maka itu saya akan bertekad untuk menjadi pendidik, tapi sekali lagi hanya berdasarkan pengalaman, karena saya bukan dokter. Jadi bagaimana yang saya alami, semua ini adalah versi saya. Anda boleh tiru kalau memang cocok, tapi kalau nggak cocok nggak apa-apa. Jadi bebas-bebas saja. Yang penting aku niatkan untuk mengedukasi publik, mengedukasi masyarakat supaya kita saling belajar dari sebuah peristiwa-peristiwa yang mau nggak mau datangnya penyakit ini tidak kita kehendaki. Tapi kalau sudah datang, kita tidak bisa menghindar. Maka yang harus kita sikapi adalah harus ada sikap menerima. Kelapangan dada, kelapangan pikiran, itu sangat penting menerima datangnya penyakit, mensyukuri datangnya nikmat ini. Jangan dijadikan sesuatu yang negatif, yang akhirnya hanya akan menjadi keluhan, yang akhirnya akan menjadi sesuatu yang menyusahkan orang lain. Karena apa? Kesembuhan kita harus dari diri kita sendiri dan Tuhan. Itu yang paling utama. Dokter boleh, tapi sifatnya hanya membantu. Terapis atau siapapun orang di luar sana boleh, itu hanya menjadi motivasi, menjadi pendorong dan pendukung kita untuk mempercepat kesembuhan kita. Tapi lagi-lagi semangat kita, pribadi kita, perjuangan kita untuk tekad tetap cepat sembuh. Saya tidak mau cacat, saya tidak mau bermasalah dengan penyakit ini, saya harus lawan. Itu terus. Nah, itu yang saya lakukan, dan ya di awal-awal seperti itu. Nanti mudah-mudahan saya akan bisa bercerita lebih banyak lagi di vlog-vlog berikutnya. Tapi untuk kali ini itu yang saya lakukan di minggu-minggu pertama. Ya, nanti mungkin saya akan bercerita dengan segala pengalaman yang saya alami, tapi mungkin tidak urut. Ya, tapi sekenanya pikiran saya, karena pikiran saya juga belum bisa runtut betul. Saya harus ya semunculnya yang ada di pikiran saja yang saya ceritakan. Itulah mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, menjadi pembelajar dan penyemangat buat mereka-mereka yang sudah sakit. Ayo kita berjuang untuk sembuh, karena kita bisa. Yakinlah bahwa kita pasti bisa sembuh. Kalau yang belum kena penyakit ini, mudah-mudahan video ini menjadi pembelajaran buat kalian semua untuk menjaga diri, betapa kesehatan itu penting. Ya, karena semua yang begitu kena sakit stroke ini, semua kegiatan saya hentikan, nggak ada artinya lagi semua. Ya, semua bisnis, semua yang urusan-urusan lain-lain, organisasi, semua nggak ada lagi artinya kalau kita sendiri masih sakit. Maka itu saya hentikan semua kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan majelis taklim, kegiatan bisnis, semua saya hentikan dan semua terpusat untuk bagaimana kita fokus menyembuhkan badan ini, diri kita ini agar kembali seperti biasa. Tapi sekali lagi harus dari diri sendiri, itu motivasi yang paling utama untuk sembuh. Terima kasih, mudah-mudahan ini semua menjadi pembelajaran. Selamat bertemu di vlog-vlog berikutnya, masih seputar bagaimana pengalaman saya pribadi menerima anugerah penyakit stroke ini.
Terima kasih ya Allah, mudah-mudahan Allah terus memperbaiki, menyembuhkan kita dan mereka teman-teman saya yang masih sakit dan semuanya dijaga kesehatannya. Allahumma amin. Terima kasih, selamat berjumpa, selamat ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.